Instagram kita. Shalom untuk semua yang sudah masuk ke live saya ini, dan saya yakin saudara pasti akan kembali mengalami lawatan Tuhan ya. Sebelumnya kita seperti biasa kita akan nyanyi dulu. Pujian ini biar jadi berkat dulu ya bagi banyak orang, dan saudara udah biasa dengar lagu ini setiap saya ada di live Instagram ini ya. Lagu kita ini ya, Tuhan Tetap Setia ya. Ya, kita nyanyi lagu ini sama-sama. Tidak dapat ku mengerti atas semua yang terjadi. Ini saatnya ku berdiam diri, meski banyak yang tak ku pahami, tetap bersyukur. Apapun yang terjadi, semua untuk kebaikanku. Sama-sama. Tuhan selalu punya cara untuk menolong dan menuntunku. Tangannya selalu ada bersamaku. Engkau Tuhan yang setia. Sama kita angkat pujian ini dari atas. Tidak dapat ku mengerti, tidak dapat ku mengerti atas semua yang terjadi. Ini saatnya ku berdiam diri, meski banyak yang tak ku pahami, tetap bersyukur. Apapun yang terjadi, semua untuk kebaikanku. Tuhan selalu punya cara untuk menolong dan menuntunku. Amin. Tangannya selalu ada bersamaku. Engkau Tuhan yang setia. Kau kuatku, perlindunganku, Tuhanku besar dan dahsyat. Saudara, walaupun semua orang hari ini sedang bertanya kapan coronavirus ini bisa dijinakan, tapi satu hal yang saya mau sampaikan, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita, menuntun kita. Tangannya selalu ada, haleluya. Tuhan selalu punya cara untuk menolong dan menuntunku. Amin. Tangannya selalu ada bersamaku, di dalamku. Engkau aku, Engkau Tuhan yang setia. Puji nama Tuhan, Tuhan yang setia. Puji nama Tuhan, kita sudah tadi memuji Tuhan.
Sebelum saya menyampaikan topik ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Sampai hari ini kami tetap dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu indah. Kendati situasi tidak bisa diprediksi, kami juga tidak bisa memikirkan sesuatu di luar dari kapasitas kami. Tapi kami masih bersyukur karena ada firman Tuhan yang menuntun kami, mengarahkan kami untuk kami bisa ada dalam track Tuhan sampai hari ini. Dan waktu-waktu yang akan datang kami tetap dalam track Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah topik ini memberkati bukan hanya mereka yang mendengarkan, hamba-Mu juga diberkati Tuhan. Tentunya ujung dari semua ini Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, kalau kita kemarin bicara tentang the new normal dan kita tahu bahwa memang akan terjadi perubahan, saya mau sampaikan dulu bagi saudara-saudara yang juga baru masuk di Bible study pada hari Kamis ini yang Selasa tidak datang atau tidak ikut gitu loh saudara. Saya mau sampaikan dulu, the new normal ini adalah begini saudara. Ada satu fase dalam hidup kita yang biasa kita anggap normal. Nah sekarang kita masuk dalam situasi yang tidak normal sebenarnya, tetapi harus dibuat jadi normal. Karena situasi kondisi yang memaksa tanda kutip untuk kita dapat beradaptasi, menyesuaikan, dan kemudian kita coba untuk berkreatif dan menyesuaikan dalam banyak hal. Begitu ya saudara ya. Jadi ini penting sekali untuk kita pahami. Nah dalam konteks perjanjian lama yang kemarin saya sampaikan saudara, bahwa bukan hanya melulu bicara tentang bangsa Israel ada di Mesir, itu zonanya adalah zona nyaman karena mereka menikmati dapat fasilitas. Kemarin kita udah bahas dalam Bilangan pasal yang ke-11. Di situ sudah zonanya begitu nyaman sekali sehingga mereka masuk dalam satu fase di padang gurun, mereka masuk dalam new normal. Bagi mereka tidak normal, abnormal, tetapi bagi Tuhan itu justru yang normal. Lama-lama mereka harus menyesuaikan selama kurang lebih 40 tahun, itu udah menyesuaikan sekali 40 tahun. Sehingga tetapi di dalam new normal itu walaupun mereka mengeluh, mereka susah hidup, kelihatannya susah makan, susah minum, tetapi justru disitulah kita lihat ada cara Tuhan, pemberian Tuhan luar biasa. Satu, kemarin kita udah bahas bahwa Musa diberikan tongkat, saudara ya. Nah yang kedua kita bicara tentang mana, yaitu makanan yang datang dari surga. Itu yang disebut dengan anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel. Di dalam keadaan seperti itu tetap ada pemeliharaan Tuhan. Air tidak perlu repot-repot, lihat ada batu, disuruh bukit batu, ngomong batu, suruh ngomong sama batu itu keluar air, tapi Musa pukul dan kemudian keluar air. Dan kemudian mereka tidak perlu takut dengan masalah daging. Tuhan kasih burung puyuh, makan sampai bodoh. Sampai bodoh sekali. Sebelum makan juga akhirnya mereka kena murka karena rakusnya mereka. Dan ditulis dalam kitab Bilangan itu dalam pasal yang ke-11, kamu ini bajingan, katanya dibilang begitu ya. Jadi itu di dalam Bilangan pasal yang ke-11, saudara nanti baca ayat 1 ayat 2 begitu. Terus kemudian kita juga bicara di dalamnya juga ada tiang awan, tiang api, disebut dengan providensial Allah ya, pemeliharaan Allah, tetapi juga ada titik perlindungan Allah yang luar biasa bagi umat pilihan Tuhan. Tetapi juga di dalam satu sisi juga diberikan hukum Taurat yang selama ini mereka tidak punya hukum, dan akhirnya mereka punya hukum. Yang tadinya liar, tetapi sekarang ada aturan main yang dibuat dari hukum Taurat. 10, kemudian di breakdown menjadi 613 pasal. Nah ini saudara adalah bagian new normal yang tadinya mereka anggap itu tidak normal, akhirnya mereka menyesuaikan untuk menjadi normal. Nah hal-hal itu adalah sebuah adaptasi, ataupun juga ada culture shock, pasti ada culture shock, tetapi mereka bisa menyesuaikan akhirnya begitu. Yang akhirnya masuk ke tanah perjanjian, Yosua dan Kaleb. Kalau kita lihat dalam konteks PL, saudara terlalu banyak, saudara masih ingat dengan Nuh. Nuh harus bersama dengan keluarganya dan seluruh binatang yang haram maupun yang halal, suruh masuk ke dalam batra Nuh. Nuh bersama dengan keluarganya ada di situ. Dan kemudian terjadi hujan 40 hari 40 malam, dan kemudian bumi tergenangi dengan air. Dan Nuh dicatat di dalam Alkitab, yaitu bahwa dia ada di dalam batra itu kurang lebih ada di lockdown ya saudara. Kurang lebih ada 1 tahun 10 hari, karena Nuh waktu masuk ke batra itu usia 600. Jadi kemungkinan di usia 601, jadi 1 tahun lebih 10 hari, Nuh ada bersama dengan keluarganya, ada di dalam satu keadaan di batra, yaitu selama 1 tahun. Saudara biasa bayangin, saudara masih bisa keluar dari rumah, Nuh hanya ada di batra, saudara.
tunggu sampai airnya itu surut. Itu 1 tahun lebih 10 hari. Nah itu berarti ada new normal juga gitu. Jadi dia harus beradaptasi dengan binatang-binatang yang ada di situ, di dalam satu batra begitu. Nah ini adalah satu gambaran yang penting. Begitu juga dengan Abraham ketika di Kanaan mengalami kesusahan makanan, Abraham pergi ke Mesir. Waktu itu ada Firaun di sana dan kemudian Abraham ada satu kalimat yang menurut saya itu Abraham ada kekeliruan, ada penyangkalan sebenarnya. Dia bilang bahwa kamu ngaku aja sebagai adekku kepada Sarah, dan akhirnya Firaun mau tidur sama dia tidak jadi tidur karena terjadi malapetaka. Ada pemeliharaan Tuhan juga di situ. Dan kemudian dalam fase Yakub juga demikian, Kanaan juga Israel dalam keadaan susah, dan akhirnya Yusuf ada di Mesir mengendalikan gandum di sana, maka mereka harus tinggal kembali ke Mesir. Menjadi new normal gitu ya, kalimat begitu, penyesuaian juga di kalimatnya. Nah, saudara, akhirnya kita melihat dari konteks itu, kita lihat memang ternyata dalam kehidupan orang percaya itu selalu ada satu perubahan-perubahan dinamika yang mau tidak mau kita ada dalam fase itu dan kemudian kita mencoba untuk menyesuaikannya. Nah, bagaimana dalam konteks perjanjian baru, saudara? Saya mau bacakan dulu bagi saudara sekalian ya. Kembali saya bacakan dalam Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat yang ke-8, ayat 9, dan ayat yang ke-10 ya saudara ya. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari, katanya begitu. Jadi adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru? Tidak, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenangan-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenangan-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Jadi, saudara perhatikan baik-baik, kemarin saya sudah sampaikan di hari Selasa, bahwa konteksnya adalah pada hari ini yang terjadi, sudah pernah terjadi di masa lampau. Jadi ini bukan barang baru, oke, mungkin packagingnya aja yang berbeda, tapi kontennya sama. Jadi itu aja. Tapi setiap masa itu ada, jadi bukan sesuatu yang baru, sudah pernah ada di masa lampau. Nah, kalau saudara mengerti dengan memahami begini, saudara, dan kita melihat, mendapatkan informasi dan segala sesuatu, jadi ini adalah menjadi satu bagian penting tentang apa yang terjadi hari ini. Nah, sebelum kita masuk dalam perjanjian baru, saudara, di dalam perjanjian baru, saya akan bagi dalam 3 fase, saudara. Yang pertama adalah kelahiran Yesus, kemudian dalam fase pelayanan Yesus, dan kemudian pada fase Yesus terangkat ke surga. Jadi ada 3 fase yang akan kita bahas. Ingat baik-baik, yang pertama adalah kelahiran Yesus. Kita lihat juga di situ ada culture shock, dan kemudian ada new normal ada di situ. Dan kemudian ada waktu masa pelayanan Yesus selama 3,5 tahun di dunia, dari usia 30 sampai 33,5 tahun kurang lebih. Dan kemudian nanti masa setelah Yesus terangkat ke surga, hari ini kita sudah peringati terangkat ke surga, dan kemudian masa pada waktu murid-murid tidak didampingi oleh Yesus secara fisikly. Jadi itu akan kita bahas 3 fase itu, saudara, sehingga saudara bisa memahami dalam konteks Bible study ini. Nah, oleh karena itu yang penting adalah saya mau lihat backgroundnya dulu, saudara, sebelum kita membahas ke dalam konteks perjanjian baru. Jadi begini, saudara. Dalam konteks perjanjian lama, itu dijelaskan di situ bahwa Allah itu berbicara itu tidak terlihat, tapi Allah bisa berbicara langsung audible kepada nabi-nabi pada saat itu ya. Jadi dia bisa berbicara secara audible, saudara ya. Ngomong langsung dengan perkataannya dan kemudian mereka mendengar. Jadi ada sensitivitas rohani yang dibangun dalam konteks perjanjian lama. Yang kedua lewat tanda-tanda, saudara. Jadi ada tanda-tanda yang menyertai pada saat itu. Nah, seperti masih ingat tentang tulisan mene mene tekel urfarsim. Nah, itu ada tanda-tanda, saudara. Tiang awan, tiang api itu tanda juga ya. Itu adalah fase cara Allah bekerja atau cara Allah berbicara kepada umat Tuhan pada saat itu. Nah, kalau kita lihat di bagannya begini, saudara ya. Jadi, yaitu caranya adalah Allah berbicara langsung kepada umatnya, dan kemudian lewat sebuah tanda, lewat ada tulisan mene-mene tekel ufarsim, juga kemudian ada tiang awan dan tiang api, itu sebagai sebuah tanda. Dan kemudian Allah juga dapat berbicara kepada umatnya pada saat itu, yaitu lewat sebuah mukjizat. Mukjizat terjadi, saudara, dalam konteks PL ya, saudara ya. Laut terbelah 2 gitu ya, air yang pahit menjadi manis gitu loh. Jadi ada mukjizat-mukjizat yang dikerjakan oleh Allah. Tula-tula yang terjadi di Mesir itu adalah bagian cara Allah berbicara kepada umat-umat pilihan Tuhan pada zaman itu. Ini konteks PL. Dan kemudian juga Allah berbicara lewat malaikat, saudara ya. Lewat malaikat itu ya, masih ingat tentang peristiwa ada malaikat datang ke Mamre untuk kasih tahu bahwa Sarah akan hamil. Itu adalah malaikat bicara tentang hal itu. Jadi ada juga cara malaikat yang bekerja di dalamnya ya, saudara,
pada saat itu. Jadi Allah bisa berbicara kepada umat pilihannya lewat malaikat juga. Nah, kemudian lewat mimpi-mimpi. Ada ya, Samuel dapat mimpi gitu ya, dan segala macam. Ada mimpi yang diberikan kepada mereka, dan kemudian ada other form atau lainnya. Yaitu seperti Musa, ada semak belukar yang berbicara kepada dia. Jadi itu konteks perjanjian lama, saudara. Jadi Allah yang tidak terlihat itu bisa berbicara lewat begitu banyak cara. Lewat cara langsung, lewat tanda, mukjizat, malaikat, lewat mimpi, dan lainnya. The other form, itu semak belukar dan segala macam. Nah, dalam konteks itu, saudara, baru kita masuk dalam konteks PB. Nah, ternyata dalam konteks PB, saudara, ada yang menarik. Begini, saudara. Jadi Allah itu yang tadinya tidak terlihat, sekarang Allah itu menjadi manusia. Nah, itu kan terjadi culture shock, saudara. Ya, ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Karena selama ini Allah berbicara kepada umatnya yang tadi saya katakan, lewat beberapa tanda-tanda yang tadi saya kasih tahu, itu yang tadi saya sudah sampaikan. Yaitu lewat malaikat, audible, yang berbicara segala macam. Jadi pada saat itu seorang nabi itu menjadi point center sebenarnya, saudara, untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi pada saat itu orang dengar message dari nabi itu yang paling penting sekali, saudara ya. Nah, dalam konteks perjanjian baru, ini ceritanya jadi berbeda sekali, saudara. Kenapa saya bilang jadi berbeda? Karena ini cerita, jadi dari Allah berubah menjadi manusia. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi Allah pun juga mengalami sebuah kehidupan yang berbeda. Jadi Allah itu yang ada di surga menjadi manusia. Jadi logos egeneto tu sarke. Jadi firman itu berubah menjadi daging. Dan firman itu adalah dia yang tinggal bersama-sama dengan kita. Di dalam Yohanes pasal yang 1 ayat 1 sampai dengan 14, saudara. Jadi Allah itu menjadi manusia itu sesuatu yang sangat sulit sekali. Tapi Allah bisa kerjakan itu. Nah, ingat ya. Orang mau jadi Allah itu, saudara, berlomba-lomba. Tapi Allah menjadi manusia butuh energi yang kuat. Nah, ini konteksnya turun tuh. Allah menjadi manusia. Yaitu lewat Yesus. Saudara, ini tidak mudah, saudara. Yang selama ini, sebelum Allah itu terlihat, saudara, Allah itu berbicara kepada orang-orang pada saat itu dengan begitu banyak yang tadi saya sampaikan tools-toolsnya itu, saudara. Nah, sekarang Allah itu datang sebagai manusia. Ini tidak mudah. Nah, sekarang ketika Yesus datang sebagai manusia, ini baru terjadi sebuah perubahan yang luar biasa. Yang pertama adalah, saya kasih tahu. Waktu Allah datang sebagai manusia, dan dia tinggal bersama dengan kita, ada terjadi ancaman, saudara. Yaitu apa? Pada zaman itu, ada seorang raja, yaitu bernama Herodes Agung, yaitu di dalam kerajaan Romawi. Nah, waktu saat itu juga ada Kaisar Agustus, saudara, di dalam pemerintahan Romawi pada saat itu. Jadi waktu Yesus itu lahir ke dalam dunia, saudara, ini nggak gampang, saudara. Ada satu perubahan paradigma dan dunia berubah total, saudara. Ini titik awal sebuah perubahan yang sangat radikal sekali, saudara. Maka lihat kalau sejarah itu dilihat dari tahun 0 before Christ, saudara ya. Jadi begini, waktu Yesus datang ke dalam dunia terjadi satu perubahan yang luar biasa. Yang pertama perubahannya itu apa? Ada seorang perempuan perawan hamil tanpa ditiduri, yaitu Maria. Itu satu perubahan yang luar biasa paradigmanya. Jadi itu peristiwa itu ada peristiwa yang sangat sensasional, tetapi itu harus dialami, saudara. Nah, ini tidak mudah bagi seorang Maria karena tidak pernah ada peristiwa itu terjadi dan sampai kapanpun tidak ada. The only one. Peristiwa itu hanya terjadi untuk peristiwa saat itu saja. Dan Maria dipakai Tuhan saat itu. Oke. Kemudian Yusuf juga dipakai oleh Tuhan. Ada terjadi ancaman, saudara. Yaitu apa? Herodes Agung merasa terancam. Dia dengar bahwa dalam kitab Taurat, bahwa dia dengar bahwa ada seorang raja Yahudi yang akan datang. Jadi dia panggil orang Majus ini berkonspirasi, saudara. Jadi Yesus itu sejak ada di dalam waktu dia lahir saja sudah ada tantangan. Nah, karena kenapa? Ada new normal. Yaitu apa? Bahwa Herodes menganggap bahwa ini ada tantangan yang luar biasa sekali. Apa yang terjadi? Seorang bayi ditakuti oleh seorang raja. Ini menarik sekali. Jadi waktu Yesus datang sebagai seorang bayi, saudara, ini keributan besar sekali, ancaman luar biasa. Sampai Herodes bercoba untuk berkonspirasi, saudara, dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Dia coba untuk mempengaruhi orang Majus, tapi ternyata tidak. Nah, saudara, saya kalau dengar-dengar hari-hari ini, saya coba baca, mendengar, melihat, dan segala sesuatu. Orang menerka-nerka ya, bukan teori konspirasi ya, saudara, tapi ini ada satu ancaman. Karena sebentar lagi
Amerika itu akan pemilihan presiden untuk periode kedua untuk Donald Trump di bulan September, Oktober, November ini. Sehingga sepertinya kompetitornya itu rivalnya Partai Demokrat tidak happy. Maka orang bilang bahwa coronavirus ini atau COVID-19 ini berasal dari Amerika, saudara. Ini mainannya dari Partai Demokrat, katanya begitu. Jadi ada nilai konspirasi yang luar biasa. Kita nih negara-negara yang maju berkembang yang saat ini, saudara, kita ini hanya bagian yang seperti boneka aja oleh mereka, dan mereka suka-sukanya untuk mengatakan ini tidak bisa. Tapi di dalamnya juga ada satu bisnis farmasi di dalamnya yang mencoba untuk membangun sebuah opini, dan kemudian virus ini akan dikembangbiakan dan segala macam. Dan kita masuk dalam sebuah fase itu, saudara, hari-hari ini. Apakah setelah Donald Trump terpilih, atau kan harapannya supaya Demokrat menang. Jadi ini kalau Demokrat menang kan ini kan sesuatu pasti akan terjadi yang luar biasa lagi, saudara. Nah, kalau kita bicara tentang konspirasi-konspirasi ini sebenarnya sudah ada sih di masa lampau. Jadi tadi yang saya baca, ini bukan barang baru, ini udah barang lama, saudara. Kalau dibilang ini alami dan nggak alami, wah, kita nggak ngerti lagi nih, saudara. Udah campur aduk, saudara, karena semua lembaga internasional pun tidak bisa memberikan prediksi yang tepat, saudara, tentang virus ini. Bilang ada new corona yang baru dan segala macam, tantangan luar biasa. Ini perkembangan ini menjadi isu yang terus berkembang sampai hari-hari ini, saudara. Nah, kita lihat waktu Yesus datang ke dalam dunia dalam bentuk bayi, ya saudara, itu menjadi tantangan sekali. Jadi ancaman berubah jadi tantangan. Apa yang terjadi? Sudah dimulai, saudara, dengan satu fase, yaitu apa? Ini dia. Fasenya itu adalah satu, setelah terjadi ancaman dan tantangan, terjadi evakuasi. Jadi Yesus itu dibawa oleh orang tuanya pergi ke Mesir, saudara. Diungsikan dulu ke Mesir. Karena malaikat bicara, udah kamu bawa dulu ke Mesir. Jadi ini ternyata ada evakuasi. Sudah dilakukan juga evakuasi ini dalam kondisi kita hari ini. Dievakuasi. Jadi pernah terjadi evakuasi juga. Bukan hanya itu, di karantina. Yesus bersama dengan ibu bapaknya di Mesir. Tunggu sampai Herodes Agung mati. Gitu loh ceritanya. Nah, kemudian setelah di karantina baru diisolasi dia. Jadi ini ternyata ada satu perubahan hidup yang terjadi oleh Yusuf dan Maria. Mereka harus bawa bayi ini menunggu sampai Herodes Agung itu mati, saudara. Dan itu akhirnya mereka harus menyesuaikan hidup dengan orang-orang di Mesir, saudara. Jadi memang Yesus pernah diungsikan ke Mesir. Jadi ini sudah dimulai, saudara, dengan peristiwa seperti ini. Ini ada satu perubahan yang sangat sensasional, saudara, pada saat itu. Dan pada saat itu yang terjadi sensasional ini, nah ini menjadi perkembangan yang sangat signifikan terjadi pada saat itu, saudara. Nah, perubahan dari kehidupan mereka yang sangat lihat kepada Allah berbicara langsung, sekarang Allah itu harus datang bersama dengan mereka. Untuk menerima Allah itu datang sebagai manusia itu tidak mudah, saudara. Jadi ada culture shock juga di dalamnya, tetapi juga ada satu penentangan yang luar biasa sekali. Nah, kita baru masuk dalam proses pelayanan Yesus. Nah, ternyata, saudara, dalam pelayanan Yesus, ketika Yesus sudah dewasa, memang ada misling di situ di usia 12 tahun sampai dengan usia 30 tahun, tidak ada cerita lagi tentang Yesus. Maka di saat itulah ada satu perubahan yang sangat luar biasa sekali. Yaitu apa? Tentang pelayanan Yesus. Yang selama ini rakyat itu diiming-imingi tentang berita-berita dari ahli Taurat dan orang Farisi. Karena mereka itu sudah mengalami satu terbius, ya, tanda kutip, rakyat-rakyat itu terbius dengan kebiasaan diajar oleh ahli Taurat dan orang Farisi sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Nah, saudara, ada satu perubahan yang sangat sensasional yang dialami oleh rakyat pada saat itu. Apa itu yang dialami oleh rakyat pada saat itu? Ini sendiri, saudara, ya. Jadi pada saat itu, saudara, rakyat pada saat itu tadinya kurang percaya dengan kehadiran Yesus. Tadinya mereka antipati karena follower Yesus pada saat itu tidak terlalu banyak, saudara. Sedikit yang ikut. Lama-lama mulai meningkat. Sudah ada bentuk sebuah kepercayaan lagi di situ, saudara. Jadi untuk memahami bahwa Allah itu datang sebagai manusia dan Yesus tidak boleh mendeklar kalau dia ini adalah Allah, tetapi orang melihat dari tindakan-tindakannya dia ini seorang nabi. Jadi ada satu perubahan paradigma yang terjadi di tengah-tengah grassroots rakyat pada saat itu untuk menghadapi sebuah perubahan yang sangat drastis sekali. Yang tadinya mereka dengar ahli Taurat, orang Farisi, mengajarkan banyak hal. Sekarang kok dia lihat ini Yesus beda, ya. Setiap dia mengajarkan kok punya kuasa, ya. Perkataan dia kok luar biasa, ya. Sehingga apa yang Yesus lakukan itu dimanapun selalu punya kuasa, saudara. Sehingga rakyat itu pada saat itu makin lama makin banyak untuk mengikuti Yesus, saudara.
Sehingga ada satu perubahan yang terjadi dan rakyat mencoba menyesuaikan diri. Udah menyesuaikan diri itu saudara, dia melihat Yesus ini, wah ini harapan. Bahwa Yesus ini harapan bagi bangsa Israel pada saat itu. Dia adalah Mesias. Dia adalah Juru Selamat. Dia adalah yang akan memberikan kita kebebasan dari sebuah tawanan. Sehingga rakyat pada saat itu menyesuaikan saudara dengan peristiwa-peristiwa saat itu. Sehingga dia melihat, menikmati di mana di Yesus selalu banyak orang berbondong-bondong. Itu saudara kalau baca di Alkitab. Di mana di Yesus selalu banyak orang berbondong-bondong. Jadi dia lihat di situ, aduh luar biasa. Jadi ahli Taurat dan orang Farisi tersingkirkan mereka. Sudah mulai pamornya redup dia. Ahli Taurat dan orang Farisi pamornya redup dia. Udah nggak berkuasa lagi dia, nggak ada giginya saudara. Karena apa yang dia sampaikan itu ternyata tidak dapat diikuti dengan perbuatannya. Jadi perubahan kehidupan sosial terjadi, kehidupan ibadah terjadi. Jadi sebuah peristiwa terjadi pada saat itu yang sangat sensasional sekali. Jadi rakyat-rakyat pada saat itu sudah lebih percaya kepada Yesus saudara. Tidak lagi percaya kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Nah ini akan ada terjadi perbedaan saudara. Jadi kita lihat saudara dengan peristiwa coronavirus ini saudara. Nanti akhirnya saudara ada sebuah penyaringan secara ilahi saudara mengenai pelayanan. Karena terjadi perubahan paradigma dari sesuatu yang selama ini kita kumpulkan orang di satu gereja kumpul. Dan ini bisa menjadi vakum saudara, bisa berlambat sampai dengan bulan Desember. Kalau ini dibiarkan terus maka ada satu perubahan paradigma saudara. Mau tidak mau siapa yang cepat menghadapi dan menyesuaikan dengan sebuah perubahan itu, dia akan eksis. Dan Tuhan memberikan sebuah kepercayaan untuk ada di dalam fase itu. Nah mau tidak mau kita sebagai audiens, kita sebagai jemaat, maka hari-hari ini kita membutuhkan kualitas-kualitas rohani saudara. Jadi kita butuh diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi mereka-mereka yang lip service, mereka-mereka yang mendandan pelayanan itu hanya untuk sebagai show, sebagai sebuah entertain, sebagai sebuah nilai-nilai yang sifatnya materialistis, maka makin lama dia akan going down, dia akan terseleksi dengan baik. Dia akan turun, diseleksi oleh ilahi, saudara. Turun dia, dan dia tidak akan bisa ada dalam panggung rohani itu sendiri. Mau tidak mau, saudara, hari-hari ini kita akan mengalami satu perubahan yang tidak bisa kita prediksi, tapi itu akan terjadi. Nah, oleh karena itu, saya mau ingatkan kita semua yang ada di tempat ini, termasuk saya secara khusus, untuk kembali kita membenahi diri kita masing-masing. Kalau tidak, saudara, kita akan menjadi satu fase yang paling bahaya sekali. Nah, sekarang saudara bisa bayangin. Saudara ngerti bahasa Inggris. Ada yang ngerti bahasa Inggris, ada yang tidak ngerti bahasa Inggris. Saudara tinggal lihat aja video-video khotbah dari luar negeri, saudara happy, saudara lihat ada di situ. Nanti perkembangannya akan begitu semua, saudara. Mau tidak mau, kita ada dalam sebuah fase yang demikian. Nah, ini yang saya bilang, kita mengalami satu perubahan juga di dalam konteks PB pada saat itu. Maka Yesus menjadi sebuah tantangan. Mau tidak mau juga ke depannya, siapa yang berjalan dalam kebenaran, musuhnya akan makin banyak. Jadi kita ini di akhir zaman ini, saudara, orang-orang yang cinta akan kebenaran, cinta-cinta akan kebenaran yang tulus, saudara, musuhnya akan makin banyak. Dan itu tantangan yang harus kita hadapi hari-hari ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan ini, tetapi tekanan itu makin luar biasa beratnya. Maka saya bilang begini, dunia tidak akan semakin baik. Dari kemarin saya bilang, dunia akan semakin parah. Orang-orang benar akan mengalami sebuah pengoreksian yang sangat dalam, saudara, untuk melihat keadaan hari-hari ini, saudara. Kita akan diproses oleh Tuhan, dibentuk lagi oleh Tuhan. Dan mau tidak mau, saudara, kita harus punya ada rasa bergantung sama Tuhan luar biasa sekali. Nah, ini dalam pelayanan Yesus, ada satu perubahan yang sangat luar biasa di tengah-tengah grassroots, saudara. Dia lihat, wah dia lihat ya, ini seorang nabi. Tapi mereka bilang ini Mesias, ini anak Allah. Jadi mereka itu melakukan gitu. Ahli Taurat, orang Farisi melihat ini kompetitor yang sangat berat. Bagaimana dengan murid-muridnya di new normal pada saat itu? Yesus yang memilih murid-muridnya 12 orang, saudara. Jadi kalau kita lihat dalam konteks Yohanes pasal yang ke-15 dan segala macam, aku memanggilmu dan memilihmu, itu dalam konteks memang Yesus memanggil para murid-murid, dan kemudian ada beberapa konteks dalam Matius, Markus juga demikian. Jadi waktu Yesus memanggil murid-murid, hanya 12 orang yang dipanggil untuk mendampingi dia. Murid-murid juga mengalami satu perubahan yang luar biasa sekali di antara mereka.
Jadi mereka nempel terus di mana Yesus ada. Mereka lihat bagaimana Yesus mengajarkan, punya kuasa. Bagaimana Yesus melakukan banyak mukjizat. Mereka lihat, begitu tertib sekali mereka lihat. Jadi waktu mereka lihat, mereka menyaksikan, mereka memandang segala macam. Merubah paradigma mereka yang selama ini Allah itu berbicara kepada murid-muridnya. Sekarang Allah itu ada bersama-sama dengan mereka. Maka satu perubahan yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Saudara perhatikan baik-baik. Pada saat itu saya yakin terjadi culture shock, saudara. Shock sekali ketika dia lihat ada seorang figur yang memiliki powerful luar biasa sekali. Dan dia tidak dilihat cacatnya di dalam setiap pengajaran dan kuasanya. Nah, yang kita lihat hari ini adalah kita berdoa, saudara. Hari ini sudah kenaikan Yesus. Kita berdoa bahwa dalam beberapa hari ini orang mau bilang konspirasi, mau apapun. Kita punya keyakinan, saudara, bahwa kuasa Tuhan itu lebih berkuasa dalam segala hal. Jadi orang-orang yang bermain dalam konteks hari ini, dengan virus ini mereka yang bermain, itu akan berbalik kepada mereka dan mereka akan mengalami murka daripada Tuhan. Nah, kita sekarang hari-hari ini, maka saya selalu ingatkan, tidak ada yang lain selain kita bergantung sama Tuhan. Doa kita harus makin banyak. Rasa bergantung kita sama Tuhan tuh makin kuat lagi hari-hari ini. Karena bagaimana kita mencoba untuk menyesuaikan dalam segala hal, saudara, itu tidak mudah, saudara. Kita ada dalam satu fase yang tidak mudah yang akan kita hadapi bersama. Nah, dalam kondisi-kondisi begini, kemarin saya udah bilang memang harus butuh kreativitas dalam kondisi hari ini, saudara. Kita lihat nanti dalam dunia perbankan, dunia ekonomi, dunia apapun juga, saudara, akan mengalami sebuah perubahan. Jadi kita yang tadinya menampung begini, mau nggak mau kita berbuat sesuatu. Jadi saudara sudah mulai pintar ya. Saya lihat ada ibu-ibu yang sekarang nggak pintar masak, sekarang belajar masak. Dan mereka udah buka PO dan segala macam untuk masakan mereka. Pokoknya kreatif apapun hari ini sangat dihalalkan, saudara. Tetapi tidak boleh sampai dengan menerapkan sistem yang salah ya, saudara. Jadi kita harus berkembang dengan kondisi-kondisi hari ini, supaya kita tidak tergerus dengan situasi yang ada. Kalau tidak, kita bisa hilang harapan dan menjadi masalah serius dalam kehidupan ekonomi kita maupun dalam sosial kita. Nah, dalam konteks perjanjian baru ini, saudara, masuk dalam posisi ketika Yesus terangkat ke surga. Nah, ketika Yesus terangkat ke surga, saudara, ada hal yang menarik. Yaitu apa? Ketika Yesus terangkat ke surga, waktu dia naik ke surga, jadi Allah dalam PL itu adalah Allah yang jauh. Allah dalam PB adalah Allah yang ada bersama-sama dengan mereka. Yaitu Yesus tinggal bersama dengan mereka. Mereka bergantung dengan Yesus. Dan kemudian ketika Yesus terangkat ke surga, sebelumnya dia bilang begini, aku akan memberikan kepadamu roh penghibur. Yaitu yang sama dengan aku menjadi roh penolong, Parakletos. Yaitu Roh Kudus. Jadi dihembuskan Roh Kudus kepada mereka. Yesus terangkat ke surga. Memang terjadi hari pencurahan Roh Kudus itu dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Saudara tahu, fase kita, fase mereka dalam konteks perjanjian baru dan fase ketika Yesus terangkat ke surga adalah terjadi dalam diri kita hari ini. Yaitu apa? Yaitu Roh Kudus ada dalam hati kita. Nah, ini new normal kita. Yang tadinya Allah itu jauh, Allah itu bersama dengan mereka. Mereka menyesuaikan Allah itu menjadi physically, yaitu dalam diri Yesus. Sekarang Allah itu tinggal di dalam hati kita. Maka Allah yang tadinya jauh, dia ada bersama dengan kita. Sekarang dia ada di dalam kita. Itu ada satu perubahan yang luar biasa sekali. Sehingga akhirnya murid-murid itu mengalami dewasa secara rohani. Yang tadinya bersama dengan Yesus, mereka lihat Yesus itu, aduh, manja sekali. Mereka katain Yesus itu hantu dan segala macam. Sekarang Roh Kudus tinggal dalam hati mereka. Mereka menjadi dewasa dalam Tuhan. Nah, ketika mereka dewasa, mereka aktif melakukan penginjilan. Masif mereka lakukan penginjilan. Nah, ini yang saya bilang, makin ada kedewasaan yang luar biasa. Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Setelah kita lewati masa karantina PSBB ini, nanti di bulan Juni, saudara, saya yakin ada satu terobosan-terobosan yang Tuhan berikan dalam diri kita, hikmat itu, untuk kita melakukan sesuatu. Dalam usaha kita, dalam pelayanan kita, yang hari ini belum terpikir begitu matang, tetapi nanti setelah masuk dalam fase-fase itu, Tuhan baru bukakan begitu banyak cara. Karena kenapa?
Karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang memampukan kita untuk dapat melihat itu secara jernih dan tepat adanya. Harusnya kita mengaminkan hal itu karena bagi orang benar ada cara Tuhan yang akan membukakan pikiran kita untuk konteks saat itu nanti yang akan datang dan kita mampu membuat sebuah terobosan. Nah, hari-hari ini kita melihat, saudara, sudah banyak orang yang membuat sebuah manuver ataupun kreativitas, inovasi-inovasi di dalam dunia bisnis, saudara. Nah, kita dalam ranah pelayanan, kita harus berpikir untuk hal-hal itu yang lebih baik. Bukan berarti kita stuck. Karena murid-murid ketika Yesus terangkat ke surga, justru mereka semakin matang dan semakin masif untuk menyampaikan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan, bahkan mereka berani mati untuk penginjilan itu sendiri. Nah, saudara-saudara, memang kalau kita merunut kepada cerita-cerita perjanjian baru, saudara, tidak mudah memang untuk mengklasifikasi begitu cermat. Karena dalam proses kelahiran Yesus sudah dapat tantangan, dan kemudian proses dengan waktu Yesus mengalami pelayanan juga mengalami satu perubahan. Bagaimana rakyat-rakyat merespon, di sini pemimpin merespon, dan kemudian setelah masa kenaikan Yesus baru murid-murid merespon. Jadi ada 3 fase yang tadi saya sampaikan. Waktu Yesus lahir yang respon adalah yang mengalami satu culture shock, yaitu kepada para pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa pada saat itu. Dan kemudian pada waktu zaman pelayanan Yesus hadir dalam dunia, maka terjadi satu perubahan, yaitu new normal bagi para murid, ahli Taurat dan orang Farisi, bahkan juga dengan murid-murid yang semua jadi bagian. Tetapi ketika dalam posisi Yesus terangkat ke surga, maka yang menjadi new normal itu yaitu kepada para murid-muridnya. Secara khusus mereka mengalami satu lompatan spiritual yang luar biasa, kreativitas yang luar biasa, semangat dalam penginjilan yang luar biasa. Nah, saya mau ambil benang merahnya mengenai hal ini, saudara. Yaitu apa? Ternyata dalam setiap fase demi fase, orang-orang yang masuk dalam fase itu tidak pernah stuck. Selalu dapat menyesuaikan. Tetapi memang butuh waktu. Setiap waktu itu berjalan, maka mereka makin lama makin bisa dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Follower Yesus tadinya nggak rame. Tapi setelah peristiwa itu terjadi, rakyat itu melihat pengajaran ini, makin lama di mana Yesus berada, orang banyak berbondong-bondong. Jadi ada satu perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Ahli Taurat dan orang Farisi yang tadi melihat Yesus itu sebelah mata, sekarang ini menjadi serius. Sehingga akhirnya mereka menciptakan ide-ide gagasan sampai dengan Yesus harus disalibkan. Itu dia. Karena ada Herodes, dari anak Herodes Agung itu, Herodes Agung meninggal, anaknya itu yang memerintah. Jadi anak dari Herodes Agung itu yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis bekerja sama dengan Pontius Pilatus untuk menyalibkan Yesus atas provokator yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Karena mereka melihat Yesus ini menjadi tantangan, saudara. Karena mereka lihat ini tidak bisa menyesuaikan. Jadi orang yang tidak bisa menyesuaikan dengan sebuah keadaan perubahan, itu dia. Jadi akhirnya dia against, radikal, ekstrim, dia melawan, saudara. Nah, kalau dia ekstrim, radikal gitu, saudara, dia terpelanting, binasa dia. Tetapi orang yang mau menyesuaikan dengan sebuah keadaan, tetapi tidak boleh kompromi dengan keadaan itu ya. Jadi dia menyesuaikan dengan keadaan, tetapi dia mau terus bersyukur, tidak bersungut-sungut, orang itu akan eksis. Jadi kita akan lihat, saudara, ke depannya ini, saudara, nanti akan terlihat mana yang eksis dan mana yang tidak eksis akan terlihat. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, kita jangan sampai bersungut-sungut, kita jangan sampai antipati, kita jangan sampai negatif, kita jangan sampai menyerah, kita jangan sampai berpikir salah dengan sebuah perubahan. Tetapi bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, kita harus belajar untuk bersyukur dalam sebuah perubahan ini. Walaupun tidak normal, tetapi kita belajar untuk bersyukur. Yang kedua, kita harus taat dengan sebuah perubahan yang ada. Dan yang ketiga, kita harus dapat lompat dari sebuah keadaan hari ini dan kita minta Tuhan kasih kita hikmah. Maka pentingnya yang saya bilang tadi, bersekutu dengan Tuhan. Dan yang keempat, ingat baik-baik, saudara.
belajar melihat tekanan itu, di dalam tekanan itu pasti ada peluang yang besar. Nah, kita harus sama-sama berpikir tentang hal ini dan punya rasa tanggung jawab yang penuh. Karena mau tidak mau kita harus eksis di dalam sebuah perubahan itu. Tentunya harus ada bergantung sama Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam sisa waktu yang ada di depan ini, saya memberikan ruang pertanyaan. Silakan komennya akan saya on-kan kembali. Saudara yang mau bertanya, silakan bertanya. Itu ada Q&A di bagian bawah itu. Saudara boleh tulis di situ pertanyaan. Saya sudah lihat ada beberapa pertanyaan, saya akan menjawab. Karena ini adalah fase terakhir untuk membahas tentang new normal. New normal ini yang saya bahas tadi dari konteks PL sampai dengan konteks PB. PL di hari Selasa dan PB pada hari ini perjanjian baru. Tadi saya sampaikan ada 3 fase. Fase yang pertama waktu kelahiran Yesus akan terjadi culture shock untuk para pemimpin pada saat itu sehingga mereka menentang Yesus. Tetapi orang-orang yang tidak menentang bayi Yesus itu mereka bisa menyesuaikan. Tapi tidak terlihat yang menyesuaikan itu karena tidak dicatat secara Alkitab mendetil. Tapi yang menjadi sebuah perubahan kehidupan yaitu Yusuf dan Maria dia harus pergi ke Mesir. Tunggu sampai Herodes itu mati. Jadi mereka itu ada dalam satu perubahan hidup ada di situ. Tapi mereka harus menerima keadaan itu dengan baik. New normal mau tidak mau ada penyesuaian di situ. Yang kedua dalam fase ketika dalam pelayanan Yesus melayani kurang lebih 3,5 tahun. Ada terjadi culture shock di tengah grassroots atau rakyat pada saat itu. Yang selama ini mereka dengar ahli Taurat dan orang Farisi omongan-omongannya. Tapi dilihat Yesus. Perkataannya bagus, punya kuasa dan segala macam. Apa yang dia lakukan sesuai dengan apa yang dia sampaikan sesuai apa yang dia lakukan. Sehingga follower Yesus makin meramai, saudara, tentang hal itu. Dan kemudian akan terjadi perubahan dan akhirnya mereka menyesuaikan. Tetapi orang yang menentang, hilang. Ahli Taurat, orang Farisi. Murid-muridnya mulai menyesuaikan tentang Yesus. Dan bersama dengan Yesus. Nah, fase yang ketiga adalah fase ketika Yesus terangkat ke surga. Ada satu fase yang selama ini Allah jauh, Allah dekat bersama dengan mereka. Sekarang Allah tinggal di dalam hati mereka, termasuk di hati saya dan di hati saudara. Nah, kita mulai menyesuaikan saudara tentang hal itu. Pada saat itulah Roh Kudus berperan aktif di dalam diri murid-muridnya. Sehingga akhirnya mereka dewasa secara rohani. Ketika Yesus tidak ada, mereka malah pelayanan luar biasa penginjilan, bahkan mereka mati untuk Yesus. Seperti Petrus disalib kepala di bawah, kaki di atas. Nah, saudara, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya akan menjawab ya. Bro, nggak ada ya di YouTube, nanti ada di YouTube. Pasti setelah ini nanti di YouTube. Pastor mau nanya dong, contoh menghujat Roh Kudus itu yang gimana ya? Oke, menghujat Roh Kudus gini, Roh Kudus itu fungsinya adalah membuat kita insaf. Nah, kalau pribadi yang membuat kita insaf itu, kamu hujat, ya bagaimana kamu bisa diampuni gitu loh. Jadi, Roh Kudus itu kan yang menyadarkan hati kita supaya kita bertobat. Jadi orang itu kalau bengal ya saudara ya, bengal lagi bahasa. Bangor gitu loh, bangor lah apa itulah saudara ya. Jadi kalau Roh Kudus itu bangor, Roh Kudus itu bangor. Kalau saudara bangor, bengal gitu ya, Roh Kudus bangor lagi, nanti jadi salah lagi saya. Oke, jadi kalau saudara bangor, bengal gitu ya, nakal gitu, keras kepala. Nah itu Roh Kudus jamah kita dulu. Waktu Roh Kudus itu jamah kita itu yang membuat kita bertobat. Nah sekarang Roh Kudus yang menjamah kita itu udah hujat dia ya, sampai kapanpun kamu nggak mungkin bisa diselamatkan gitu ya, dapat bisa diampuni karena kamu udah tolak gitu ya. Oke. Pak, apakah suara hati itu Roh Kudus? Tunggu dulu ya. Suara hati beda dengan Roh Kudus. Suara Roh Kudus itu selalu memberikan penjelasan, peneguhan terhadap apa yang kita baca lewat firman Tuhan. Jadi Roh Kudus itu tidak pernah keluar untuk menyampaikan sesuatu message, berbicara dalam hati kita untuk di luar dari konteks yang kita baca. Artinya Roh Kudus itu dia menguasai roh kita. Jadi kalau Roma 8 bilang begini, engkau yang tadinya punya roh perbudakan, ketika roh Allah masuk, maka engkau dimerdekakan. Sehingga engkau bisa berkata ya Aba, ya Bapa, ya Abah, begitu ya. Itu disampaikan di situ. Jadi untuk membedakan Roh Kudus itu, hatimu itu adalah kamu tahu ini benar atau tidak berdasarkan Alkitab. Karena Roh Kudus itu harus according to Bible. Posisinya di situ ya. Pak, bagaimana sikap kita kalau orang tua kita kadang berseteru, nih masalah keluarga, berseteru di masa pandemi ini. Nggak usah ribut dong orang tua di masa pandemi. Ngapain ribut-ribut, itu capek juga ya, apalagi udah tua. Pak Petra, apakah memungkinkan untuk Bible study seperti kitab Esther waktu itu Pak? Oh ya tadi udah kan, nanti kita akan atur lagi ya.
Pak, bagaimana baiknya untuk melangkah kalau dari manajemen minta saya memperbantukan di rumah sakit yang menangani pasien-pasien COVID. Kalau itu panggilan silakan. Memang lagi dibutuhkan orang-orang sukarelawan untuk di sana ya. Saya bantu saudara masalah hal rohani ya saudara ya. Kalau saudara mau pergi jadi relawan, saya bantu doa. Saudara silakan pergi ya, itu bagus. Kenapa manusia perjanjian lama umurnya panjang-panjang Pak? Terus kenapa perjanjian baru sampai saat ini makin pendek? Iya memang udah disampaikan dalam tulisan Mazmur 90 yang ditulis oleh Musa. Musa meninggal di usia 120 tahun. Dia bilang kayaknya gue lihat nih dunia ini makin kacau nih, bumi ini. Makanya mungkin manusia hidup 70-80 tahun, yang catat itu Alkitab. Jadi tidak perlu lagi diperjelas, ada posisinya di situ ya. Makin lama makin sini, waduh kan kita kimia semua yang kita makan nih. Teknologi lah, signal, handphone dan segala macam. Apalagi dalam keadaan begini. Ya saudara ya, jadi dulu kan waduh hanya makan buah, sayur-sayuran begitu ya. Nah tapi lebih kepada hal-hal yang ceritanya itu masalah kita konteks hari ini ya saudara ya. Tetapi konteks Alkitab Mazmur 90 itu ditulis oleh Musa. Musa aja meninggal di usia 120 tahun, tapi dia lihat keadaan manusia hari ini. Waktu zaman itu kayaknya makin kacau ya, dia lihat nih mungkin 70-80 tahun aja itu juga udah hebat banget begitu ya. Oke. New normal Pak. Gaji udah dipotong, tapi ada aja berkat Tuhan, pertolongannya tepat pada waktunya. Itu yang saya bilang, bro, gua kasih tau ya, itulah dahsyatnya Tuhan kita ya. Ada aja ya berkat ya, gaji boleh dipotong, tapi berkat tetap ada. Saya kasih tahu, namanya berkat Tuhan, alamatnya udah jelas bos. Itu dia penting. Saya baru tahu Pak, kalau Yesus sempat diisolasi karantina di Mesir, sampai Herodes meninggal. Oh gitu, yo, oke. Ya. Sip, baca di Alkitab deh. Kamu kalau baca Alkitab semua pasti dibukakan ya. Anak Tuhan berprofesi hanya seorang karyawan biasa Pak. Untuk menyikapi semua ini, apakah mereka yang berprofesi biasa-biasa akan terempas? Ya nanti saya lihat, saudara, memang ada satu perubahan pasti. Apalagi saudara-saudara yang selama ini, yang saya baca ya, tadi saya lihat sempat ikut dalam satu Zoom meeting gitu ya. Ada satu perubahan ya saudara, misalnya kayak asuransi kesehatan akan mengalami peningkatan ya saudara ya. Jadi asuransi akan mengalami peningkatan, dan orang-orang yang pergi keluar atau untuk vacation atau untuk holiday itu juga akan mengalami penurunan luar biasa. Terus kemudian kita bicara tentang e-commerce, digital dan segala macam, itu akan belanja online akan makin tinggi karena orang akan kembali ke era digital akan makin tajam lagi. Dan kemudian ada beberapa hal yang tadi yang kita lihat akan terjadi satu perubahan-perubahan yang luar biasa sekali saudara untuk kedepannya ini. Untuk masalah ibadah rohani itu juga pasti akan mengalami perubahan. Nanti kita lihat aja bagaimana gereja akan menyikapi hal itu. Makanya kita harus dibiasakan di era digital ini. Jangan sampai gaptek ya saudara ya. Kita harus masuk dalam sebuah era digital yang menyesuaikan dengan semua keadaan yang ada gitu ya. Kalau enggak ya kita tergilas gitu loh. Tergilas dengan keadaan yang ada gitu ya. Puji Tuhan Pak Pendeta, Shalom Elohim. Shalom Elohim, orang Yahudi nih kayaknya ya. Mohon khotbah berikut tentang perumpamaan talenta Pak dan bunganya. Nanti ya kasih tahu. Oke. Oke, ini ada. Pastor, bagaimana kita bisa membedakan mana malaikat dari Tuhan? Malaikat dari Tuhan. Mana yang bukan? Saat ada seseorang berkata ada roh almarhum orang tua yang sudah meninggal sedang hadir di tempat. Itu setan tuh. Itu setan. Kalau roh orang tua yang sudah meninggal hadir ke kita itu setan ya saudara ya. Jadi nggak ada tuh orang mati, orang hidup hidup. Nggak ada urusannya. Jadi itu ada perbedaan yang beda sekali ya tentang hal itu ya. Oke, ini ada pertanyaan di sini, Pak. Udah. Ini ada yang mau bergabung, ada beberapa pertanyaan. Sebentar ya. Oke. Saya ada beberapa nih yang mungkin. Oke. Pak, bagaimana jika Juni nanti pemerintah belum memperbolehkan kita buka toko usaha, tapi keadaan nggak pasti kapan bisa benar-benar new normal? Apakah saya harus mengikuti pemerintah atau buka saja? Ikuti dulu deh pemerintah ya. Ikuti pemerintah dulu, karena imbauan pemerintah ini akan berdampak untuk kita ke depannya memang ya. Jadi kita ikuti aturan pemerintah, kita taat dulu itu aturan pemerintah.
nanti pemerintah pasti sudah berpikir kok, saudara. Ini kita kan ada dalam satu fase ya. Kalau kita lihat ada beberapa tulisan-tulisan di dalam sebuah literatur. Kalau ini dibiarkan terus sampai bulan Juli, ini akan rontok ekonomi nih. Di Amerika itu akan diprediksi 30 juta ya. 30 juta pengangguran. Di Eropa akan banyak. Jadi ini pengangguran luar biasa fantastik. Nah yang saya takutkan kalau ini terjadi ekonomi global ini hancur lebur, saudara. Ini kepentingan mana nanti masuk dan segala macam, siapa yang mau jadi malaikat, dan siapa yang mau jadi jagoannya itu nanti kita nggak tahu, sudah tiba-tiba nanti ada aja saudara yang akan muncul ke sana. Nah kalau ini dibiarkan terus, ini jadi masalah. Saya yakin di pemerintahan hari ini sangat hati-hati sekali tentang hal ini. Nah ketika ekonomi dibuka, maka kita harus terapkan aturan main, keluar pakai masker. Itu new normal kan, jadi keluar pakai masker walaupun kelihatan nggak normal, tapi itu normal karena keadaan yang mendesak, mau tidak mau kita menyesuaikan. Jadi keluar pakai masker, otomatis di kantong kita sudah ada sanitizer untuk bersihkan tangan, segala macam. Sudah jaga jarak sama orang, ngobrol dan segala macam. Nah restoran-restoran juga akan mengalami masalah serius, bagaimana dengan swalayan-swalayan dan segala macam. Saya yakin kalau ekonomi coba untuk diselamatkan, maka yang sangat riskan adalah aspek kesehatan. Makanya penting kita kerjasama untuk hal itu supaya ada penyesuaian. Nah kalau ditekankan untuk aspek kesehatan, kita di rumah terus, kita di lockdown, kita di karantina, PSBB, terus di rumah kita nggak bisa bergerak, ekonomi rontok. Kalau ekonomi rontok, maka habis semua. Kalau habis semua, maka terjadi kerusuhan. Pasti itu kelihatannya begitu. Nah sekarang bayangin aja saudara, kalau tidak ada produksi, sedangkan bahan mentah import. Kalau yang dari luar tidak kirim ke sini, ditahan, nggak bisa masuk. Terus kita nggak bisa produksi, PHK karyawan begitu banyak. Nah kalau dia tidak bisa produksi, barang yang mau dijual apa? Kita punya uang, kita nggak bisa beli, karena barang import nggak bisa masuk. Sedangkan orang yang bekerja, yang punya pabrik-pabrik, dia buat segala macam untuk mie, apa segala macam, ada bahan-bahan yang import juga bahan dasarnya. Kalau dari lokal, nah kalau lokal tidak bisa produksi, habis itu semua. Ya kita makan apa? Nah kembali lagi saudara, punya tanah aja saudara di kampung, ya nanam ubi di situ, udah pelihara ikan, makan dari situ ya saudara, nikmati. Akhir zaman nih, mau tidak mau, kita harus ada perubahan. Kalau nggak ya kita bagaimana dalam kondisi hari-hari ini? Waduh, nggak mudah saudara ya. Kita mulai berpikirlah untuk pinter-pinter lah ya untuk hal kayak gitu. Saudara ada pertanyaan lagi ya? Aduh. Orang yang sama. Kalau orang yang sama cukup ya, satu aja. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, saya mau berikan sebuah kesimpulan aja saudara mengenai new normal ini. Karena kalau dari konteks PL kita kemarin sudah selesai, ada media-media yang digunakan, ada tongkat, ada mana. Ya kita yakin ada mana Tuhan turunkan. Tadi saudara kasih kesaksian, gajimu dipotong tetap aja pemeliharaan Tuhan ya. Terus kemudian ada tiang awan, tiang api, ada perlindungan Tuhan, providensial Allah juga dari situ. Dan kemudian bicara tentang hukum Taurat, ada aturan-aturan main. Nah, kalau dikorelasikan dengan kita hari ini, ya kita nanti ada aturan main juga, saudara, untuk keluar rumah, bagaimana, itu pasti juga ada aturan mainnya di situ. Nah, terus kemudian, saudara, kalau lihat dalam konteks PB, siapa yang menentang sebuah perubahan, maka dia akan tergilas, habis dia. Lihat ya. Orang-orang yang parno, orang-orang yang sangat negatif, itu habis saudara. Yang miris ya saudara, yang nyinyir gitu lihat tuh, dia akan selesai saudara. Pemimpin-pemimpin pada saat itu lihat seorang bayi aja udah ketakutan gitu ya. Habis, selesai. Dia selesai bahasanya, dia mati, selesai dia. Nggak ada giginya lagi dia sampai di situ. Nah terus kemudian dalam fase Yesus melayani, kasihan ahli Taurat, orang Farisi untuk bunuh Yesus. Ahli-ahli Taurat orang Farisi mau bunuh Yesus. Mereka tergerus dengan sendirinya, followernya hilang. Banyak yang unfollow. Akhirnya jadi followernya Yesus, saudara. Nah, tetapi itu fase itu tidak bertahan lama, saudara. Terjadi perubahan new normal di situ yang tadinya fokus kepada mereka jadi berubah. Nah, kemudian kepada ahli Tauratnya jadi berubah kepada Yesus. Karena Allah itu datang sebagai manusia. Nah, dalam konteks setelah Yesus terangkat ke surga, maka ada terjadi perubahan juga. Yang tadinya Yesus itu ada bersama dengan mereka, sekarang Yesus itu tinggal dalam hati mereka. Nah ini tidak mudah diterjemahkan, tetapi Yesus tinggal dalam hati mereka. Sehingga tadi saudara tanya tuh, apa bedanya hati nurani dan Roh Kudus berbicara. Nah ketika Allah
ada dalam hati kita, roh Allah ada dalam hati kita, maka pikiran-pikiran kita adalah selalu pikiran firman yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak mungkin Allah ada dalam hati kita yang berbicara keluar daripada konteks firman. Tidak mungkin. Selalu firman itu menjadi patokan dasar. Jadi orang yang ada Roh Kudus di situ, maka dia menjadi dewasa secara rohani, saudara ya. Menyikapi keadaan ini bersyukur. Yang tadi saya bilang ya, dalam segala hal, itu tadi saya pikiran-pikiran yang positif. Jadi saya tadi lihat tuh, dalam sebuah tekanan, lihat ada peluang di situ. Kreativitas harus ada. Dan kemudian adalah apa? Semangat mereka dalam menginjil sampai dengan mereka mati karena untuk mempertahankan Injil. Ini penting sekali. Jadi kita ada dalam satu fase, saya minta agar kita semua yang mengikuti topik ini, saya mau sampaikan, tetap setia sama Tuhan. Jangan sampai ambil jalan pintas. Jangan sampai saudara pergi tanya-tanya kepada roh-roh lain untuk nasib usahamu dan keluargamu. Tidak boleh. Itu adalah hal yang paling Tuhan benci. Maka hari ini sampai ke depan kita punya waktu lebih lama berbicara pada Tuhan supaya Tuhan kasih kita hikmat, saudara. Nah, ketika dia kasih kita hikmat, saudara, nah pada waktu dia kasih kita hikmat, nanti Tuhan akan buka segala cara. Ingat ya, doa saya, kita orang benar itu pasti ada aja pertolongan Tuhan ya. Tuhan pasti akan lakukan sesuatu yang besar dalam hidup saudara, dan pasti Tuhan mengerjakannya dengan tertib. Dunia boleh berubah, satu hal yang saya kasih tahu, orang benar tetap dipelihara oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, nanti saya akan masukkan ini di YouTube juga untuk saudara bisa kembali mengingat, dan kemudian yang tadi peta konsep yang sudah saya sampaikan itu nanti saya akan share masuk di Instagram saya. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Kita mau berdoa untuk Indonesia, kita berdoa untuk saudara semua kita, supaya ya hari-hari ini ada aja ya cara Tuhan untuk memberkati kita. Ya kita berdoalah supaya Tuhan kasih kita hikmat dalam menghadapi sebuah perubahan ini. Pelan-pelan kita minta Tuhan itu atur hati kita lah. Jangan kita pesimis. Jangan kita sampai takut untuk berbuat sesuatu. Saudara harus punya keyakinan teguh bahwa Tuhan ini mampu kok lakukan sesuatu buat kita. Saya susah untuk mengungkapkan sesuatu di dalam hati saya, saudara, yang saya ingin ungkapkan. Tetapi saya yakin saudara tahu apa yang Tuhan mau buat hidup saudara. Sehingga kita harus punya keyakinan teguh ya saudara. Tuhan pasti akan buka dengan cara apapun. Dan itu yang harus kita pegang. Jangan ada kata putus asa. Harus pikiran positif. Jangan bersungut-sungut. Jangan mengeluh. Itu penting. Saya tetap lakukan self devotion atau daily devotion setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat di YouTube. Itu dimulai dari jam 7 pagi. Dan esok hari tetap ada self devotion, yaitu jam 7 pagi sudah dimulai. Hari Sabtu saya tetap lakukan untuk Sahabat Shalom. Saya yakin dalam keadaan apapun kita tetap harus eksis dan harus bisa jadi berkat di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan doa saya, usahamu diberkati Tuhan. Yang hari ini engkau sedang menghadapi kesulitan ekonomi, biar nanti Tuhan akan cukupkan kebutuhanmu. Dan hari ini engkau sedang bimbang dengan keadaannya hari ini, Tuhan yang akan menguatkan saudara. Itu doa saya ya. Dan pasti Tuhan akan memberkati saudara. Saya mau berdoa saudara. Bapa berkati mereka. Satu persatu dijaga Tuhan. Kalau mereka hari ini bingung, putus asa, Tuhan kuatkan mereka. Tuhan cukupkan kebutuhan hidup mereka. Tuhan pegang tangan mereka. Kasihani mereka Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Mereka butuh makan dicukupkan oleh Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, ke depan ini orang benar dipelihara. Kemenangan pasti terjadi. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Doa saya buat kita semua. Saya kasih tahu. Orang yang bermain dengan virus corona ini, mau mereka dengan konspirasi apapun, Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan akan berperang menggantikan kita. Dan Tuhan yang akan mengurus mereka dengan cara Tuhan. Bukan dengan cara kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap sehat, jaga jarak, pakai masker kalau keluar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.